juga udah lemes dong ya. Lemes. Ibaratnya kita sirkulasinya udah beda ya. Itunya menstruasinya kita biasanya 1 minggu, ini Putri malah 3 minggu. 3 minggu. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang sampai 3 bulan tuh berturut-turut. Terus itu berhentinya itu cuma seminggu. Berhenti seminggu, kemudian menstruasi iya. lagi berhenti, udah gitu nanti berhentinya hanya seminggu lagi. Jadi ibadahnya banyak terpotongnya ya Put ya. Nah pada saat itu Putri ke tempat terapi kolbu di bagaimana bentuk penyembuhan yang diberikan oleh Pak Ustadz? Di terapi aja. Di terapi seperti apa Put? Kayak dilihat gitu dari semuanya diperiksa dari atas, dari kepala gitu ke bawah. Itu katanya sih cuma ada pembengkakan gitu di otak. Oh, pembengkakan justru dari otak. Ya, kita tahan dulu Put, sudah ada penelpon, nanti kita akan berbincang lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rahmat di Kranji, Bekasi Barat. Iya, silakan Bapak Rahmat langsung kepada Pak Ustadz Sony. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmat. Pak Ustadz, saya ada masalah yang mungkin dibilang orang masalah kecil, cuman buat saya itu masalah sangat mengganggu gitu. Dimana mulut saya, bau nafas saya ini sangat mengganggu saya. Kadang-kadang saya lagi sholat gitu, kadang-kadang jadi nggak khusyuk. Karena takut bau nafas saya ini mengganggu sebelah saya gitu. Saya sudah berusaha rajin gosok gigi, tidak minum kopi, tidak minum mengurangi teh juga begitu, tapi tetap aja bau nafas ini mengganggu gitu, Ustaz. Apalagi kalau sedang puasa gitu, Ustaz. Ya, Pak Rahmat, usianya berapa Pak Rahmat saat ini Pak Rahmat? Iya. Usia Bapak saat ini berapa Pak Rahmat? Usia saya 43. 43. Ya, baiklah Pak Rahmat, nanti kami akan coba membahas dengan Pak Ustadz Sony ya Pak Rahmat ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak Ustadz, bagaimana ini Pak Ustadz? Jadi memang untuk tadi Pak Rahmat ya, coba kita lakukan deteksi. Iya. Memang di daerah lambung sini ya, di daerah lambung ada pengerasan energi di sana. Nah, pengerasan energi di sana itu yang menyebabkan bau nafas lambung itu keluar ya. Jadi itu kenapa ada pengerasan tadi itu karena dari deteksi tadi juga kita lihat di daerah kepala itu juga agak sedikit mengeras Pak Rahmat. Jadi kalau bisa sementara perbanyak rileks ya, banyak berlibur, banyak rileks untuk menurunkan ketegangan di daerah kepala tadi. Dan untuk sementara makanan yang gorengan sama bumbu-bumbu kacang itu sementara waktu dihindari dulu. Jadi kayak gado-gado, kayak sate atau siomay itu ya kan bumbunya menggunakan campuran kacang itu sebaiknya dihindari, sama gorengan-gorengan dihindari ya. Terus kalau memang Pak Rahmat lokasinya nggak jauh dari tempat praktek ya silakan merapat ke tempat praktek untuk kita lakukan terapi di daerah lambung sama di daerah kepala. Jadi jangan terfokus di daerah bau. Ini hanya kena efek dari ini sama dari lambung dan dari kepala lambung. Pak Ustadz ya. Dan lambungnya ini kenapa begitu karena dari kepalanya. Oh iya, ya baiklah pemirsa, apabila Anda ingin mengetahui berbagai informasi tempat praktek dari terapi kolbu Bapak Ustadz Sony, Anda juga bisa langsung menghubungi seperti yang tertera di layar kaca Anda, baik tentang alamat maupun nomor telepon seperti yang sudah tertera di layar kaca. Dan saya masih berbincang-bincang lagi dengan Putri. Ya, Putri, kalau misalnya kita berbincang-bincang lagi nih ya, waktu pertama kali datang ke tempat terapi kolbunya Pak Ustadz Sony, itu berapa lama sampai sembuh Putrinya? Putri udah datang 3 kali. 3 kali saja ya Put ya. Nah, jarak dari pertama kali datang ke kedatangan kedua berapa lama Put? 3 hari kalau nggak salah deh. Oh 3 hari, jadi hari ini datang, 3 hari kemudian Putri datang lagi. Tapi kadang-kadang suka hampir seminggu. Oh hampir seminggu. Nah seperti apa sih bentuk terapinya Put? Apakah diokan atau mungkin Pak Ustadz melakukan yang seperti yang dikatakan minggu kemarin bahwa ada pemanasan gitu, pemanasan terlebih dahulu baru Pak Ustadz nanti mendoakan. Ini apakah sama Putri juga seperti itu? Iya, pertama di pemanasan dulu sama situ kan ada itunya anggota orang-orangnya gitu. Dan setelah itu baru sama Pak Ustadznya. Oh sama Ustadznya. Nah Pak Ustadz kalau misalnya tadi kan Putri dikatakan bahwa pada saat Pak Ustadz melihat kondisi Putri justru ini berawal dari kepala ya Pak Ustadz ya. Kenapa seperti itu Pak? Efeknya sampai ke menstruasi yang tidak berhenti sehingga menghambat pada saat kita beribadah. Iya, memang pada waktu Mbak Putri datang
kita coba lakukan deteksi, ternyata penyebab daripada gangguan di menstruasinya itu akibat di otak kiri ya. Otak kiri itu ada syarafnya menenggang keras sekali. Jadi sampai seperti ini, sebesar ini di sini, di kiri sini. Nah ini mungkin yang selama ini tidak terdeteksi di dalam. Mbak Putri mungkin cari pengobatan di sana sini ya. Iya. Nah ya ini sekali lagi bahwa yang bisa menyembuhkan itu kan hanya Allah ya. Manusia kan hanya bisa berdoa. Nah pada waktu kita lakukan terapi di daerah kepala bagian kiri, kendor, ya alhamdulillah menstruasinya pun kembali normal. Kembali normal ya Pak Ustadz? Ya, kembali Alhamdulillah normal. Pak Ustadz ya. Jadi kalau yang tadinya setiap menstruasi harus selama 3 bulan, Betul. bayangin saja menstruasi 3 bulan kan 3 sangat bulan. mengganggu ya. Nah, sangat mengganggu Pak. Nah inilah berkat sebuah doa ya, ya, Pak. Allah mengijabah. Jadi kembali lagi untuk para pemirsa yang budiman, saya ingin sekali berbagi apa yang dialami oleh Mbak Putri, apa yang juga saya lakukan ini bagi masyarakat luas. Jadi supaya supaya tidak ada ketergantungan di dalam doa ya, karena saya berharap kalau bisa informasi ini disebarluaskan ke seluruh negeri tentang kekuatan doa duduk di antara 2 sujud pada saat kita sholat tadi. Insya Allah ya, kalau Allah itu sangat maha mendengar, Allah itu sangat maha pengasih dan penyayang. Kalau kita tiap hari bersujud, kita tiap hari menyembah kepada Allah, kita tiap hari minta, insya Allah kita akan diberikan kemampuan untuk bisa berdoa kepada Dan Allah. Pak Ustadz seperti sudah ada penelpon kembali. Pak Ustadz, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak siapa Pak? Dari Bapak Ian dari Kalimantan Barat. Iya, Bapak Yan di Bapak Kalimantan Barat. Silakan Pak Yan, langsung pada Pak Ustadz Soni. Iya, Bu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ian. Ya gini Pak, saya punya keluhan penyakit mata ini udah lama Pak. Sakit mata ya. Cuman belum ketemu apa obatnya gini. Sudah berapa lama Pak Yan? Lebih kurang dari tahun 99 kemarin mulai kena. Dari tahun 99 ya Pak Yan ya. Bentuk sakit matanya seperti apa kalau boleh kami tahu Pak Yan? Iya. Seperti apa Pak Yan? Ini Mbak, jadi penglihatannya tuh berpijar-pijar, berkenang-kenang. Itu aja ya Pak Yan ya. Ya baiklah Pak Iya, Yan iya. di Kalimantan Barat, terima kasih atas pertanyaan Iya, Anda. iya, Kami Mbak. coba membahas ya. Dan kita tahan dulu Pak, kita harus rehat terlebih dahulu ya. Baiklah pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Dan kami memberi informasi kepada Anda bahwa ada buku yang dibuat oleh Bapak Ustadz Soni Sutrisna berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rejeki dan Power of Soul. Dan ini bisa Anda dapatkan di tempat terapi kolbu ataupun ada di toko-toko buku terdekat. Dan baiklah, Medika Natura akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Belanja murah, Jumat 20.30. Mereka berkarya, Senin 20.30. Roti, Ronatike, bakar, bawa kabar, Eti, enak dimakan. Pemirsa, perut kenyang, hati senang, gak otaknya kenyang ya dengar info-info dari kita ini. Pokoknya di Roti Bakar semuanya bakal ada ya. Betul. Dari mulai A sampai dengan Z. Dari mulai dunia hiburan sampai dunia politik. Dari mulai tempat hiburan sampai tempat diskotek. Diskotek bilangnya. Ya pemirsa, kembali bersama kami dalam Medika Natura Terapi Kolbu bersama Bapak Ustadz Soni Sutrisna. Dan sekarang saya akan berbincang kembali dengan beliau untuk membahas salah satu penelpon, yaitu Bapak Ian dari Kalimantan Barat. Ya Pak Ustadz, kalau misalnya tadi kita melihat bahwa Bapak Ian dari Kalimantan Barat ini sudah lama mengidap penyakit mata sejak tahun 99. Menurut hasil diagnosanya Pak Ustadz ini seperti apa Pak? Kenapa ini Pak? Ya untuk Pak Ian ya, maaf saya hanya bisa memberikan suatu penjelasan sangat singkat karena memang waktunya sangat terbatas. Ya. Pak Ian, tadi coba kita lakukan deteksi, itu ternyata di saraf batang tengah, di tengah sini ya, di otak bawah saraf batang tengah, itu ada sedikit
ada sedikit gangguan di daerah sana. Jadi saya pikir untuk sementara waktu makanan yang mengandung kolesterol itu sementara waktu dihindari dulu Pak Ian. Dan sekali lagi kalau lokasi Pak Ian kan jauh ya di Kalimantan gitu. Pesan saya coba tolong pada saat besok itu hari Minggu biasanya kan kita ada transfer energi ya, acara transfer energi hari Minggu jam 9. Nanti pada saat acara transfer energi tolong dipegang aja kepala belakang seperti ini. Saya pikir itu salah satu solusi yang kira-kira bisa jadikan bahan renungan untuk Pak Ian ya. Baiklah Pak Ustadz, dan terakhir kalau boleh untuk pemirsa tips dan kesimpulan dari Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Saya pikir kesimpulan kita pada hari ini saya himbau diri saya dan juga untuk kita semua agar ke depan mulailah coba untuk memahami dan menghayati apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Kenapa? Karena Allah telah memperingatkan dengan sangat keras di dalam kitab suci Al-Quran. Allah berkata begini para pemirsa, jangan kamu mengerjakan sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan di dalam sholatmu itu. Para pemirsa, demikian kerasnya Allah mengingatkan kepada orang-orang yang sholatnya tidak mengerti apa yang diucapkan dalam sholatnya. Saya pikir itu kesimpulan kita hari ini. Dan sebagai penutup acara mungkin mari kita sama-sama kita berdoa kepada Allah. 3 yang harus kita bawa pada saat kita berdoa kepada Allah. Kita harus punya rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Kita harus punya rasa harap yang sangat kuat untuk supaya dikabulkan doa kita dan untuk tujuan kebaikan. Mari para pemirsa, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau hidupkan kami di alam jagat raya ini. Kau berikan kepada kami keterbatasan usia. Dan suatu saat kelak Kau akan panggil kami semua. Kau pun telah memanggil dan akan memanggil orang-orang yang kami cintai dalam hidup ini. Dan suatu saat kelak Kau pun akan memanggil kami. Rob, bukakanlah pintu maaf bagi orang-orang yang kami cintai yang telah Kau panggil dan akan Kau panggil. Demikianlah bukakan pintu maaf buat kami. Dan panggillah kami semua di saat kami telah siap untuk menghadap. Janganlah Kau panggil kami pada saat kami belum siap untuk menghadap-Mu. Karena kami memang tidak akan sanggup untuk menghadapi-Mu. Bukakanlah pintu maaf